Assalamualaikum teman-teman. Buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal ya. Gimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Alhamdulillah, ini aku tuh face overnya tuh udah H+3 lebaran ya teman-teman. Aku ingatnya tuh Ramadan terus kan. Aku tuh masih belum bisa move on dari Ramadan. Entah kenapa aku merasa hampa banget ya setelah lebaran usai, udah nggak ada yang ditunggu-tunggu. Biasanya kan Ramadan tuh lingkungan penuh dengan suara ngaji. Terus juga aku menunggu-nunggu waktu buka. Ada aja kesibukannya, bikin takjil, terus kumpul sama keluarga yang pada pulang, yang pada mudik. Nah sekarang tuh satu persatu keluarga aku juga pada balik lagi ke rantauan. Ada yang bekerja ya, adik aku, terus juga kakak aku juga udah balik lagi kerja gitu. Pokoknya aku sedih banget lah teman-teman. Gak tahu hati ini tuh terasa hampa banget. Padahal aku tuh belum balik lagi ke Jogja ya, masih di Cirebon, tapi aku udah sedih banget. Aku ngomong kayak gini aja tuh udah sedih banget. Gimana nanti aku udah balik ke Jogja ya. Soalnya biasanya setiap aku habis mudik terus balik lagi ke rantauan itu, aku beberapa hari di rantauan tuh kayak masih jet lag, nggak tahu, kayak lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak males gitu loh kemana-mana karena masih jiwanya tuh, hatinya masih ada di kampung halaman gitu. Tapi ya mau gimana ya, hidup harus terus berjalan, ada kerjaan juga, dan aku juga sekarang hidupnya udah di Jogja, jadi dinikmatin. Biarin mudik itu jadiin momen kita rindu, dijadiin momen untuk kita kangen keluarga ya, untuk selalu kumpul-kumpul keluarga. Dan itu tuh menjadi suatu hal yang sangat berharga karena nggak setiap harinya kita dapetin kumpul-kumpul bareng keluarga. Gimana lebarannya teman-teman semua di kampung halaman atau di rantauan? Mudah-mudahan kalian bisa selalu kumpul sama keluarga ya, dan selalu hargai setiap detiknya saat kalian kumpul bersama keluarga. Oh ya, maaf banget, ini video kali ini itu gabungan dari beberapa hari gitu ya, karena aku tuh nggak sempet record karena alhamdulillah di keluarga tuh lagi banyak kumpul-kumpul terus. Jadi kan aku kadang lupa pegang HP gitu, atau udah ribet sama bocil-bocil karena kan keponakan aku juga lebih dari 3 ya, lumayan aku menikmati main sama bocil-bocil juga. Nah ini tuh 2 hari sebelum lebaran ya, jadi aku tuh ini masak untuk buka puasa dulu. Aku masak semur tahu campur ayam, terus dipakai telur ceplok juga, biarlah satu macam lauk, satu macam jenis menu aja, tapi isinya tuh protein semua gitu kan. Barangkali kurang tahunya juga aku masukinnya cuma sedikit kan, jadi aku tambahin telur sama tambahin ayam aja. Nah ini tuh bumbunya cuma bawang merah, bawang putih aku ulek aja, terus pakai ketumbar bubuk ya, karena kebetulan ketumbar di rumah yang masih bijian gitu udah habis. Nah jadi ini aku karena memanfaatkan bahan-bahan yang ada di kulkas ya, karena di kulkas tuh udah penuhnya sama bahan-bahan untuk masak menu lebaran. Jadi ini aku habisin aja yang ada di kulkas untuk buka puasa H-2 lebaran ini. Dan ini juga ada adik aku ya, ditemenin sama adik aku. Tadi tuh adik aku lagi ngiris-ngirisin cabe karena untuk bikin sambal goreng ati ala Cirebon itu cabe merah sama cabe merah besar ya, sama cabe merah keritingnya itu diiris-iris loh teman-teman, bukan di blender atau bukan dihalusin, jadi tuh lebih nikmat. Dan lumayan ya, nyirisin cabai 1,5 kilo cabai besar dan 1,5 kilo juga cabai rawit kering gitu, cabai merah rawit besar juga. Dan ini masuk lagi ya ke hari berikutnya, jadi ini H-1 lebaran. Aku ini lagi mulai nyiapin bumbu-bumbu untuk masak rendang. Jadi bumbu-bumbunya itu ada cabai merah besar, cabai rawit merah besar, ada cabai rawit kecil, terus pakai cengkeh, pakai bunga lawang, pakai kapulaga, bawang merah, bawang putih, pakai apalagi ya, ketumbar bubuk juga, terus sama kasih lada putih sedikit. Nah aku tuh masak kayak ini tanpa gula pasir ya teman-teman. Jadi kita tumisnya bumbunya itu nggak pakai minyak dulu, baru nanti
habis wangi gitu kita oseng-oseng kan. Pokoknya kita tuh tumis-tumis aja dulu sampai wangi, terus kita lanjut masukin daun jeruk. Kebetulan daun salamnya juga aku lagi kosong, kakak aku juga baru beli nanti sore ya. Ini aku tuh masaknya siang, H-1 siang gitu, biar sore-sore itu biar masak yang lain. Kita sengaja ya masaknya tuh H-1 lebaran biar bener-bener menggebu-gebu gitu loh, nyiapin untuk menu lebarannya. Nah ini aku masukin 1 kilo lebih sedikit ya untuk daging sapinya. Ini aku beli dagingnya juga yang khusus bagian rendang, jadi udah nggak alot-alot banget gitu ya, udah khusus yang di Superindo gitu. Nah ini kita masukin air dulu, tapi sebelum masukin air tadi aku udah masukin santan dulu dan diaduk-aduk biar gak pecah. Soalnya kalau misalkan santannya di belakang tuh biasanya agak sedikit kurang halus ya. Nah jadi aku masukinnya bagian santannya di depan, habis itu diaduk-aduk terus baru aku masukin airnya itu sampai wajannya kurang lebih seperti tadi ya, rada penuh gitu. Nah ini udah beberapa menit ya, sekitar setengah jam mungkin diaduk-aduk dan tinggal sedikit lagi. Pokoknya kita tunggu aja sambil nunggu rendangnya. Kita nyiapin kentang buat sambal goreng kentang ya. Ini kita lagi ngiris-ngirisin kentang. Terus adik aku juga lanjut untuk ngiris-ngirisin cabai, karena yang untuk cabai merah keritingnya juga belum siap. Sambil nyiapin yang lain, dan untuk mempersingkat waktu ya, rendang aku tuh udah jadi. Ini tuh aku lagi puasa jadi nggak bisa nyobain ya teman-teman. Ternyata tuh rasanya tuh enak banget, alhamdulillah, masya Allah, memuaskan ya. Dan ini lanjut lagi karena rendangnya udah jadi. Nah ini dilanjutin kakak aku masak opornya, disambil aku bantu untuk masak sambal goreng ati kentangnya. Oke, untuk bumbu opornya juga bumbu yang kalian juga mungkin udah pada tahu ya. Terus jangan lupa ditambahin juga bumbu racik opornya. Jadi kita nyiapin bumbu sendiri juga sama nyiapin bumbu racik juga, jadi biar rasanya tuh makin nampol teman-teman. Menjelang lebaran ini jangan sampai kompor tuh kosong ya, karena kompor gasnya cuma 1 ya, 2 tungku, jadi kita tuh ganti-gantian aja. Selesai masak ini ganti lagi, selesai masak ini ganti lagi. Nah sambil kakak aku masak opor, nah ini aku nyiapin juga bumbu-bumbu untuk sambal goreng atinya. Jadi yang untuk cabenya itu diiris aja. Nah untuk bumbu halusnya tuh ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan bumbu-bumbu lainnya ya. Terus juga kita nyiapin asam jawa, jangan lupa, karena itu tuh ada kuncinya itu di asam jawanya itu. Nah setelah goreng cabenya itu kering ya, rada kering gitu, kita tuh nggak usah kasih air, pokoknya ini masak sambal goreng itu tanpa air ya. Kita lanjut tumis bumbu halus yang tadi kita blender. Habis itu kita masukin asam jawa. Nah untuk asam jawanya tuh nggak usah terlalu banyak ya. Untuk hitungan 1 bungkus yang kotak ini aku pakainya juga cuma sedikit, kurang dari 1/4 kotak itu ya. Habis itu kita masukin kayak daun salam, daun jeruk biar makin wangi untuk aromatiknya. Oke lanjut ya, setelah ditumis-tumis perbumbuannya kita masukin ati sapinya. Ini kita pakainya ati sapi ya teman-teman, bukan ati ayam, karena ati ayam nggak cocok ya untuk sambal goreng ati ini. Nah ini untuk ati ayamnya sendiri, untuk ati sapinya sendiri kita beli 1 kilo. Lumayan banyak ya, karena keluarga kita juga banyak, jadi kita sesuaiin porsi aja. Ini aja tuh ternyata 2 hari belum habis teman-teman, jadi kita angetin aja. Habis itu kita masukin penyedap, garam, terus kaldu jamur gitu, dan kasih gula sedikit aja, gula pasir. Habis itu kita effort ya untuk ngaduknya sampai bener-bener rata semua. Kalau misalkan ibu-ibu kurang kuat, pokoknya gantian aja sama bapaknya ya, atau sama suaminya, karena ini tuh lumayan berat juga. Biar lebih rata gitu ya, tercampur semuanya dan rasanya makin endul. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman, di malam harinya kita tuh mau jalan-jalan, kalian takbiran di jalan gitu sambil nyari kembang api, karena anak-anak tuh katanya udah mintain banget kembang api. Nah sebelum kita beli kembang api tuh kita mau mampir-mampir dulu gitu ya, kita mau bayar zakat dulu.
Kita bayar zakatnya tuh di deket rumah aja ya, di masjid dekat rumah. Habis itu kita lanjut untuk jalan-jalan. Nah ini kita tadi habis bayar zakat tuh kita beli cemilan-cemilan dulu, terus kita lanjut beli snack gitu di Indomart untuk ponakan-ponakan aku. Dan ini anak aku tuh minta susu UHT teman-teman. Dia tuh kalau lagi gabut atau lagi cuman pengen mampir Indomart aja gitu tuh, dia tuh cuman mau ngambilnya tuh susu UHT. Terus sama kita sekalian ambil beberapa minuman juga ya buat kita, untuk suami aku, untuk kakak aku, untuk adik aku, biar buat temenin di jalan aja. Nah ini udah selesai, tinggal kita bayar ke kasir. Ini kebetulan aku di-record sama adik aku ya. Alhamdulillah kalau di Cirebon tuh anak aku ada yang ngajak main gitu. Jadi aku sama suami aku tuh bisa pacaran sedikit, maksudnya berduaan aja gitu di rumah. Walaupun tetap aja ya anak aku nyariin terus gitu. Ya seenggaknya ada yang ngajak main terus gitu, nggak sama orang tuanya terus. Kalian kayak gitu juga nggak sih teman-teman, kalau misalkan mudik atau lagi bareng sama orang tua atau bareng sama saudara tuh anak kita tuh ada yang megang gitu, jadi kita tuh bisa rehat sebentar, bisa makan tenang gitu ya. Nah kita ini udah terlalu malam ya, karena belum nyalain kembang api juga. Ini tuh udah sekitar jam 8 atau setengah 9. Dan alhamdulillah kebetulan anak aku tuh siangnya tuh juga tidur siang, bangunnya sore, jadi bisa tahan melek sampai jam 9-an gitu teman-teman. Nah sebelum kita nyampe rumah, ini adik aku yang kerja di Bandung tuh katanya mau makan apa, mau ditraktir gitu. Tapi kan kita gimana ya, kalau kakak itu kasihan gitu, walaupun dia mungkin udah punya penghasilan sendiri gitu dan lumayan cukup alhamdulillah ya, tapi kita nggak usah lah, udah kita minta mie ayam basah aja gitu. Tadinya juga mau dibayarin sama aku aja atau sama kakak aku, tapi adik akunya tuh ngotot gitu, pokoknya keke tetap dia yang bayarin. Nggak apa-apa ya, walaupun cuma mie ayam kita tuh udah seneng gitu, adik tuh udah niat gitu ya mau nyenengin keluarganya. Nah tiba-tiba kita ini udah nyampe di rumah aja, karena kebetulan mie ayamnya juga deket banget sama rumah. Tadi sekalian perjalanan pulang gitu ya. Ini kita langsung aja untuk nyalain kembang apinya. Masya Allah kayak gini aja tuh udah bikin anak-anak seneng dan jadi memori ya untuk anak-anak gitu. Kalau kumpul sama keluarganya itu bikin kita bahagia gitu. Menikmati momen kumpul-kumpul seperti ini tuh semoga terekam ya di ingatan untuk anak-anak kita. Amin. Dan aku tuh sengaja juga bikin konten kayak gini tuh, apalagi yang ada kumpul keluarga tuh bisa untuk kenangan gitu. Kalau kita kangen bisa nonton videonya lagi. Oke teman-teman, ini hari yang ditunggu-tunggu ya. Ini sekitar jam setengah 6 pagi kita udah berangkat ke Masjid Agung At-Taqwa yang ada di Kejaksaan Cirebon. Jadi kita tuh ke masjid yang pusat kotanya Cirebon gitu ya. Dari rumah aku tuh kemungkinan sekitar 15 menitan, karena ini kan juga sepi, jadi alhamdulillah lumayan lebih cepat lagi. Dan tema lebaran kita tahun ini itu black, kita pakai hitam-hitam semua, karena tahun kemarin kita tuh pakai warna seperti krem, frappuccino, mochaccino, kayak gitulah pokoknya yang coklat-coklat muda gitu. Kita sekarang pakai yang warna hitam aja. Kita tuh pakai atau beli baju lebaran ini yang bisa dipakai untuk keseharian juga, jadi nggak dipakai untuk cuma satu kali lebaran doang gitu ya teman-teman. Dan ini juga kita belinya juga cuma simpel banget, blue sama kemeja koko gitu ya, koko yang bisa dipakai lagi nantinya. Alhamdulillah, Masya Allah, aku tuh seneng banget udah nyampe sini, karena tuh rumah masa kecil aku tuh deket banget sama sini. Jadi setiap tahun tuh dari aku kecil selalu sholatnya itu di sini. Jadi walaupun kita udah pindah rumah gitu, kita selalu usahain untuk sholat Idul Fitrinya di Masjid At-Taqwa ini. Untuk orang Cirebon, siapa sih yang nggak tahu Masjid At-Taqwa ini ya? Semua pasti tahu, ini Masjid Raya Kota Cirebon. Jadi orang-orang tuh di sini banyak banget sholatnya tuh, pokoknya sampai ke jalan-jalan gitu ya. Nah ini tuh sweet banget ya, ponakan aku sama anak aku gitu gandengan. Aku bilang dijagain ya adeknya, terus
alhamdulillah ponakan aku tuh langsung ngerti gitu, langsung gandeng biar anak aku nggak kemana-mana. Aku juga ketemu sama ponakan-ponakan aku juga itu yang lainnya ya, yang pakai baju putih sama baju pink ini, masya Allah lucu-lucu banget. Pokoknya kalian kalau lihat video ini sehat-sehat terus ya, pokoknya akur terus sampai kita kakek nenek. Kayaknya aku dari awal video ngomongnya aku pokoknya terus ya. Maaf ya kalau misalkan agak belibet, yang penting kalian paham ya apa yang aku omongin. Nah, seperti ini momen lebaran kita di pagi hari. Semoga aku dan keluarga juga teman-teman di rumah dikasih umur yang panjang. Kita bertemu lagi di Ramadan dan Idul Fitri tahun berikutnya ya, amin. Minal aizin wal faizin buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran semuanya.